Dunia internasional memberitakan betapa Islam di Indonesia itu mayoritas tapi melindungi yang minoritas. Biarkan orang membuli, biarkan orang mencaci, tapi dakwah kita, syiar kita menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Insya Allah. Baik. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita semua menghadiri walimatul aqiqah, walimatul tasmiyah. Saya hendak menyampaikan materi tentang tarbiyatul auladi ba'dal wiladah, pendidikan anak setelah dilahirkan. Sebagaimana umum sudah kita ketahui, disyariatkan dan disunnahkan, apabila lahir anak, diadzani kuping kanannya, diiqamati kuping kirinya. Ini perlu disampaikan di awal karena sekarang sudah muncul paham, Pak. Azan di kuping bayi bid'ah. Ini kelompok Wahabi itu. Kalau zaman dulu kita mengendalikan anak kita enak, karena anak kita dikendalikan di tempat-tempat ngaji. Nah sekarang ini zaman media sosial, orang ngebahas haram bid'ah itu di YouTube, di Facebook, di grup-grup WhatsApp dan lain sebagainya. Makanya itulah bedanya ahlu sunnah wal jamaah sama Wahabi. Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu Bapak Ibu ilmunya bersana. Ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak ada yang membid'ahkan adzan di kuping bayi. Kaum Wahabi membid'ahkan adzan di kuping bayi. Alasannya kata mereka hadisnya dhaif. Inilah payahnya ya. Kalau belajar itu langsung Quran hadis. Enggak mau pakai ulama. Padahal ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan hadis tentang adzan di telinga bayi itu hasan bisawahid. Ini kalau orang ilmunya nggak bersanad, nggak ketemu itu Pak. Tapi kalau ilmunya nemu di Google, nemu di internet, ya ketemunya Wahabi. Makanya kadang-kadang kita tanya, kamu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-Interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Ini kelompok-kelompok Wahaboy ini Pak. Dikit sebenarnya nggak banyak. Kadang-kadang di jamaah musola itu 2-3, tapi pokal garang. Nah yang bahaya itu orang-orang awam yang mendengar dikirain beneran. Dikarenakan mereka pokal, berani menentang, sedangkan yang awam-awam itu tidak berani ngebantahnya. Maka ini yang muncul persoalan. Makanya hati-hati kita bentengi masyarakat kita, umat kita. Jangan sampai masuk ke perselisihan panjang gara-gara kerjaan orang Wahabi. Baik, saya masuk dulu ke hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan." Barang siapa yang lahir anaknya diadzani di kuping kanannya, lalu diiqamati di kuping kirinya, maka tidak akan bisa membahayakannya, tidak akan bisa mencelakakannya jin yang namanya Ummus Sibyan. Ummus Sibyan ini emak bayi. Asibyan jamak, emaknya bayi-bayi. Bahasa Arabnya Ummus Sibyan. Bahasa Indonesianya kuntilanak. Ini dekat ini Pak ya. Sama tempat bersemayam kuntilanak di sana itu. Saya lewat ke sini tadi. Jadi kuntilanak itu bukan takhayyul, bukan khurafat. Jadi kuntilanak itu memang ada. Nabi nyebutnya Ummu Sibyan. Nah kita nyebutnya kuntilanak. Kalau kuntilanaknya sudah beranak, Mak Kunti namanya. Tapi kalau masih perawan, Mbak Kunti. Katanya sih begitu kalau di sinetron. Jadi kuntilanak ini kalau ada orang hamil, dia iri. Hendak mencelakakan ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Makanya ada pantangan orang tua dulu, kalau maghrib orang hamil nggak boleh keluar rumah maksudnya. Karena ada kuntilanak. Ini jin Ummu Sibyan. Dan mencelakakan bayi-bayi yang lahir. Nah agar tidak diganggu oleh kuntilanak, adzani kuping kanannya, iqamati kuping kirinya. Ini kira-kira kuntilanaknya nggak dengar nggak ya?
Ini pohonnya gede-gede banget ini. Ya nggak apa-apalah, ceramah buat kuntilanak itu. Jadi tidak bisa mencelakakannya. Dan saya juga heran, Pak. Kalau kita ngikut madhab Wahabi, bayi nggak diadani mau diapain kira-kira? Begitu lahir anak kita, nggak diadani. Mungkin dinyanyikan lagu alamat palsu kali ya. Biar gedenya nggak dapat alamat bener, dapatnya alamat palsu saja. Jadi azan itu selain bagian dari doa, fadilahnya menghindarkan gangguan kuntilanak, juga sebagai talqin agar yang didengar pertama kali adalah kalimat azan, kalimat syahadat, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang berikutnya disunnahkan ditahnik, yang kedua. Apa itu tahnik? Ambil kurma matang, dikunyah bercampur ludah, ditahnikkan ke mulut anak kita, di lidahnya, di langit-langit mulutnya, juga di bibirnya. Kalau nggak ada kurma, boleh pakai madu. Ada mitos kalau pakai madu hitam bibirnya, enggak, sementara saja itu. Nanti juga merah dengan sendirinya. Ya lama-lama gosong kalau ngudut terus. Ya mau nggak mau itu. Tapi kalau pengen merah ya jangan ngudut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ditahnik. Nah, yang mentahniknya ini harus orang soleh. Karena begini, manfaat tahnik itu apa? Merangsang kecerdasan otaknya, merangsang kekebalan tubuhnya, sekaligus tabarukan. Mudah-mudahan akhlak si bayi nyontoh orang yang mentahniknya. Makanya jangan sekali-kali yang mentahniknya hidung belang mata keranjang. Jadi apa tuh anak kita, Pak? Makanya ditahnik oleh orang solih. Ditahnik oleh Abah Haji Umar Yasin. Kalau sama Ustadz Afif kira-kira mempan nggak tahniknya ya? Nggak apa-apa. Ditahnik oleh Ustadz alim ulama. Tapi jangan yang cabul kayak yang di berita itu ya. Yang di Bandung itu bahaya juga, predator satu itu ya. Itu maunya dikebiri aja tuh biar kapok sekalian. Kalau menurut hukum Islam beneran itu ya Pak, dirajam sampai mati itu. Ya setidak-tidaknya dihukum seberat-beratnya lah mudah-mudahan. Jadi ditahnik itu sunnah Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, lalu kita cukur rambutnya. Tadi rambut velika itu makanya ada dugannya. Kita masukkan ke dalam dugan agar rambutnya nggak terbang kemana-mana. Dikasih air itu biar nggak terbang, bisa kita kumpulkan. Nanti digundul semua rambutnya itu, lalu ditimbang, lalu disedekahi. Sebagaimana hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan bahwasanya wazanat Fatimatu sya'ara Hasanin wa Husainin wa Zainaba wa Ummi Kulsum fatasaddaqat bizinatin dzalika fiddah. Dulu Fatimah, anak-anaknya baik Hasan, Husain, kemudian Zainab dan Ummi Kulsum, wazanat, semua ditimbang oleh Fatimah. Digunduli artinya ditimbang, lalu Fatimah bersedekah. Dengan beratnya timbangan rambut tersebut seharga perak. Makanya ulama menetapkan sunnah mensedekahi rambut seharga emas. Nomor satu, nomor paling bagus emas. 10 gram timbangan rambutnya, sedekah emas 10 gram. Kalau harga emas 1 juta ya 10 juta. Kalau tidak mampu pakai emas, turun ke perak. Kalau tidak mampu pakai perak, terserah pakai apa saja. Makanya ada kembang telur. Ada duitnya enggak itu ya? Oh ada. 2000-an. Kembang telur ini Pak dikasih bendera duit, itu tradisi orang tua kita. Karena orang tua zaman dahulu nggak pintar ceramah. Kan zaman dulu jarang orang ceramah. Kita tahunya kalau penceramah ya Pak Kiai Zainuddin MZ. Jarang yang lain-lainnya. Nah karena orang tua dulu nggak pintar ngomong, nggak pintar ceramah, tapi pintar ngasih contoh. Makanya orang tua dulu bikin kembang telur, dikasih duit untuk mensedekahi rambutnya. Kalau zaman dulu duit 100 perak yang merah-merah Pak. Lalu naik dikit 1000-an. Sekarang sudah 2000-an. Ada yang nyeletuk Pak Ustadz. Kalau buat sedekahan rambut ngapain 2000-an, nggak pakai 100 ribuan aja. Itu kalau kembang telurnya 100 ribuan Pak. Yang merhabanan nggak konsentrasi.
Kira-kira dapat bagian gak ya? Makanya dibikin sedemikian rupa. Orang itu kan pinter, orang tua dulu. Makanya kalau kita pikir ngantar ke kubur pakai kembang 7 rupa, dikasih duit recehan sama beras kuning, lalu kemudian sambil bawa keranda ke kubur, jenazah diangkut ke kubur, disebar di jalan. Apa maksudnya? Memang itu tidak ada teorinya, tapi ada hikmahnya. Bahwasanya kalau orang sudah mati, semua kembang-kembang dunia akan ditinggalkan. Pangkat dan jabatan, harta kekayaan dan kehormatan. Duit kan lambang kekayaan, beras kan lambang pakan, kebutuhan sandang pangan. Sedangkan kembang-kembang dunia, gelar kehormatan ditinggal semua. Itu maksudnya. Ada yang nyeletuk, Ustadz, ngapa duitnya recehan? Nggak pakai yang 50 ribuan sama 100 ribuan. Itu kalau yang ditabur 100 ribuan, Pak. Yang ngusung keranda ikut rebutan. Tinggal jenazah, jangan macam-macam. Artinya hikmah bagi kita pelajaran sedemikian rupa. Tahnik, cukur rambut. Kemudian yang berikutnya diberikan nama yang terbaik. Innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian dan dengan nama bapak-bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama kalian semua. Kasih nama yang terbaik buat anak kita. Felika. Felika ini kalau saya ambil ke huruf Faliha. Orang yang beruntung ya Pak. Tapi cari aja di Google nanti apa Felika ya. Orang yang beruntung. Mudah-mudahan beruntung terus, rezekinya banyak. Allahumma amin. Yang penting artinya bagus. Jangan sampai kayak paman saya namanya Rojimin, orang-orang yang terkutuk. Allahu Akbar. Ya jangan pula begitu. Bahasa Arab mah bahasa Arab, tapi jangan salah, ge. Kasih nama yang baik buat anak kita, artinya bagus. Jangan sampai kasih nama tokoh-tokoh yang jelek, kasih tokoh-tokoh yang bagus. Ngasih nama anaknya Trio Macan. Kurang pas, Pak. Kalau ngasih nama anak itu siapa idolanya? Joko Widodo. Boleh. Presiden soalnya. Susilo Bambang Yudhoyono. Bagus. Nama presiden. Kasih nama yang terbaik. Kayak nama saya ini Suparman. Keren, Pak. Kalau di Amerika Serikat bisa terbang itu. Superman ya, Pak. Apa bedanya Suparman sama Superman? Kalau Suparman celananya nyumput di dalam. Tapi kalau Superman celananya di luar, Pak. Itu bedanya Suparman sama Superman. Jadi saya ini dikasih nama Suparman karena lahirnya bulan Safar. Mungkin kalau saya lahir bulan Suro, nama saya Suratman. Nek Paing, Paiman. Nek Legi, Legiman. Nek Wage ya Wagiman. Nek Kliwon ya Keliman kali. Jadi kasih nama yang terbaik, minimal artinya jangan jelek. Karena nama bagian daripada doa. Kemudian yang berikutnya disunahkan untuk diakikohi. Akikoh ini sunnatum muakkadatul lil qadiri 'alaiha, sunnah muakkadah bagi yang mampu menjalankannya. Mampunya ini dilonggarkan. Kapan saja Bapak Ibu mampunya. Belum mampu sekarang ya nanti. Usahakanlah untuk akikoh. Bagi yang mampu menjalankannya min auliya'il maulud, dari wali-wali anak yang bersangkutan. Baik, di berikutnya pada kesempatan kali ini materi penting yang hendak saya sampaikan. Ada 3 pendidikan pokok yang harus kita tanamkan buat anak kita sejak awal. Karena ini tidak ada kurikulumnya di sekolah. Ini menggaransi, Pak, ngejamin anak kita ini menjadi anak yang bertakwa. Apa saja itu? 1, pendidikan akidah. Yang kedua, pendidikan ibadah. Dan yang ketiga, pendidikan akhlak moralitas. Yuk kita urutkan satu persatu. Yang pertama, pendidikan akidah. Makanya begitu lahir kita adzani. Adzan itu bagian dari ruqyah juga itu, Pak. Makanya kalau anaknya nangis terus,
Ada yang aneh nih sama anak, ruqyah sendiri. Bisa diadzani kuping kanannya, iqamat di kuping kirinya. Itu jin yang mengganggunya akan lari terkentut-kentut. Pernah dengar kentut jin gak kira-kira? Saya juga bingung kayak apalah kentut jinnya itu. Itu ruqyah. Jadi nggak usah repot-repot. Kadang-kadang kita bisa meruqyah sendiri. Dan adzan di kuping bayi itu bukan begitu lahir saja. Tiap hari adzan nih di kupingnya. Itu bagian dari ruqyah kita. Mentalkinkan kalimat tauhid juga di sana. Rajin-rajin. Sudah diadzani, masih nangis. Bawa dukun beranak, masih nangis. Dipijit, masih nangis juga. Bawa ke dokter, nggak sakit. Ternyata dari pagi nggak dikasih makan. Ya mati anaknya, Pak. Bukan salah siapa-siapa, masuk angin itu namanya. Jadi pendidikan akidah. Iftahu ala sibyanikum awwal kalimatin la ilaha illallah. Bukakan pelajaran pertama kali buat anak-anak kalian. Ilmu yang pertama, kalimat pembuka adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya talkinkan buat anak kita kalimat la ilaha illallah. Dan ajarkan kepada anak-anak kita tidak ada yang dia takuti kecuali cuman Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang ini krisis moral, Bapak Ibu. Banyak orang yang nggak takut lagi sama Allah. Saya buat perumpamaan saja. Pejabat zaman sekarang, Pak, lebih takut sama KPK daripada sama Allah. Iya, Pak ya? PNS lebih takut pensiun daripada takut sama Allah. Ini kenyataan ini. Orang lebih takut lapar daripada takutnya dengan Allah. Bahkan tidak jarang suami lebih takut istri daripada takut Allah. Ada nggak suami takut istri? Yang mana orangnya, Pak? Tampang sih boleh, rambutnya cepak, jidatnya jenong, matanya jeblok, lubang hidungnya mekar, bibirnya doer, giginya gede-gede, badannya kedot, ketiban dipelototin, bininya mengkerat. Itu namanya ikatan suami takut istri. Kita ini sedang dihadapkan dengan problematika banyak orang yang nggak takut lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di negeri ini, Pak, banyak orang pintar tapi nggak benar. Banyak korupsi yang pintar-pintar. Mengapa mereka korupsi? Kurang ilmu. Mereka pintar. Mengapa mereka korupsi? Karena mereka tidak takut dengan Allah. Makanya dia dialog ini. Ada anggota dewan nggak ya? Nggak ada ya. Ada anggota dewan tanya sama Pak Kiai, Pak Yai, hebatan mana gua sama wali kota? Ya hebatan kamu lah, kata Pak Yai. Kamu kan bisa negur wali kota. Kalau saya sama gubernur ya hebat kamu juga. Nah kalau saya anggota DPR RI, hebat saya apa hebat menteri? Ya hebat kamu lah, bisa manggil menteri. Anggota dewan tuh manggil menteri, Pak. Rapat dengar pendapat sebagainya, bisa marah-marah sama menteri. Sering saya tonton di TV itu. Kurang puas nanya lagi dia, Pak Yai, kalau saya sama presiden hebat mana? Hebat kamu juga. Kan sidang istimewa MPR bisa mecat presiden. Kurang puas dia nanya lagi, Pak Yai, kira-kira kalau saya sama Nabi Muhammad hebat mana? Wih, ngelunjak orang ini, Pak. Sama wali kota hebat lu, sama gubernur hebat lu juga, sama menteri presiden hebat kamu. Nah, kalau saya sama Nabi Muhammad hebat mana? Kata Pak Kiai, hebat kamu juga. Loh kok bisa, Pak Kiai? Karena kalau Nabi Muhammad itu masih takut dengan Allah. Kalau kamu kayaknya nggak takut lagi sama Allah. Iya juga ya, Pak. Makanya banyak korupsi zaman sekarang ini. Banyak orang yang tidak takut dengan Allah. Kita dihadapkan dengan suatu masa, suatu zaman di mana banyak orang pintar tapi tidak benar. Sarjana banyak, masternya banyak, doktornya banyak. Tapi yang pintar-pintar itulah yang korupsi. Makanya Mbah Yai Abdurrahman Wahid Gus Dur, beliau ngucap begini, kata Gus Dur, bangsa di dunia ini ada 4 golongan. Ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini bangsa Nigeria, Pak, Somalia, negara miskin. Mengapa mereka sedikit bicara, lemes?
Makanya kalau udah udah lapar lemes ngomongnya. Makanya orang Nigeria, Somalia banyak perompaknya. Saya ini kira-kira lemes nggak ya? Oh, enggak juga kayak ya. Subhanallah, jadi lemes. Ngomongnya dikit, kerjanya dikit. Orang Nigeria, Somalia, negara termiskin di dunia. Negara tingkat terorismenya paling tinggi itu ya Nigeria sama Somalia. Banyak perompaknya juga di sana, Pak. Kemudian yang kedua, ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini Jepang, Korea. Maka Jepang itu negaranya seuprit, tapi sekutu Eropa, Amerika pernah kalah sama Jepang. Hebat Jepang itu. Negaranya kecil, tapi Eropa kalah, Pak. Sekutu kalah. Karena mereka itu negara yang sedikit bicara, banyak bekerja. Teknologinya nomor 1. Korea, negaranya kecil Korea, negara bekas jajahan. Tapi mereka maju karena sedikit bicara, tapi banyak bekerja. Yang nomor 3 ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Bicaranya banyak, kerjanya banyak. Ini bangsa Amerika dan Cina. Orang Amerika itu cangkemnya banyak betul, Pak. Orang Cina itu ngomong aja kerjaannya, tapi kerjanya juga banyak. Maka di Cina bikin flyover semalam selesai. Di Indonesia bikin flyover setahun selesai. Jadilah alhamdulillah. Daripada nggak ada sama sekali. Ini Bandar Lampung ini macet loh, Pak. Gara-gara pasca PPKM ya, macet itu. Jadi kalau nggak ada flyover, alangkah macetnya kota Bandar Lampung ini. Bersyukur kita ada flyover. Kalau bisa itu kota tuh pindahlah ke kota baru itu. Karena macet betul sekarang ini. Pasca PPKM dan sebagainya. Di Cina bikin gedung bertingkat 15 hari selesai. Di sana tuh begitu. Karena mereka banyak bicara tapi banyak bekerja juga. Nah, bangsa yang nomor 4, bangsa yang banyak bicara tapi sedikit bekerja. Ini bangsa mana? Bukan Indonesia, Ustaz. Ini bangsa India, Pak. India, Pakistan, Bangladesh. Orang Indonesia itu kakian cangkem. Orang India itu. Nyanyi aja kerjaannya. Seneng nyanyi, sedih, nyanyi, kawin, nyanyi, cerai, nyanyi, makan, nyanyi, ngising, nyanyi. Tumpah iwae, lumahi wae, bojone dewe. Ya iyalah, masa istri orang. Saya kasih ingat sama bapak-bapak, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Baca orang kita jangan macam-macam. Jadi orang India itu begitu, Pak. Mereka banyak ngomong. Coba kalau film India kan paling lama durasinya 4 jam baru selesai. Mana lelet betul perasaan saya. Makanya ibu-ibu yang demen banget nonton film India kerjanya pasti lelet itu. Lama betul ngepelnya. Kebawa film. Nah Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Kata Gus Dur, khusus Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu, Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Iya juga ya, Pak. Ngomongnya pakai semen 1000 sak. Kenyataan cuma 100 sak. Inilah Indonesia. Banyak orang pintar tapi keblinger. Korupsinya ranking 4 sedunia internasional. Makanya revolusi mental yang dicanangkan pemerintah minimal adalah revolusi kejujuran. Ajarkan kepada anak kita agar anak kita pintar sekaligus benar. Insya Allah ini targetnya. Karena zaman sekarang ini kalau cuma ukurannya pintar, Pak, anak sekolah semua lebih pintar dari bapaknya. Anak sekarang ngerti ponsel pintar Android, bapaknya nggak ngerti apa-apa. Malah ada emak-emak sampai sekarang, Pak, SMS aja nggak selesai-selesai. Malah salah kirim, lagi kekirim ke laki orang. Salah baca, Pak, salah kirim. Ngamuk bini orang. Padahal bukan sengaja, cuma salah kirim doang. Anak-anak tuh modern sekarang. Saking modernnya sampai bisa ngibulin orang tuanya. Makanya ada kejadian di situ Bondo. Kejadiannya ada guru SMA praktek. Disiapkan 1 gelas isinya air tawar. 1 gelas isinya alkohol. Disiapkan semangkok cacing. Murid-murid protes, maaf Bu Guru, praktek kayaknya nggak usah dilanjutkan. Lo ngapa? Kalian jijik sama cacing? Bukan Bu Guru, kami ini sudah ngerti semua. Nggak usah diajarin lagi, kami sudah paham. Ya kaget Bu Guru.
Hebat murid zaman sekarang. Belum dipraktekkan, sudah ngerti duluan. Oke, kata bu guru, ibu pengen lihat. Kayak mana kalian mempraktekannya? Sama murid-murid dipraktekkan, Pak. Semangkok cacing diparuh, separuh masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, murid-murid mulai ngomong. Lihat bu guru, praktek menunjukkan. Cacing yang masuk air tawar masih hidup semua. Tapi cacing yang masuk alkohol mati. Maka bu guru kata mereka, praktek menyimpulkan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Astagfirullahaladzim. Itu anak kita loh, Pak. Kalau dipikir-pikir ya agak masuk akal ya. Cacing masuk alkohol mati. Cacing air tawar kok masih hidup dia. Pantasan anak muda zaman sekarang sukanya mabok, nongkrong sambil minum. Ngapa Kang mabok? Biar nggak cacingan, kata dia. Ternyata itu sebabnya itu. Akhirnya mirasnya dioplos, begitu diminum bukan cuma cacingnya yang mati, orangnya mampus juga akhirnya. Itu baru sekadar minuman keras loh, Pak. Belum lagi narkoba. Dulu di Bandar Lampung ini banyak wilayah-wilayah yang dideteksi zona merah narkoba. Nah, wilayah yang sekarang zona merah narkoba jadi zona hitam narkoba. Makanya anak-anak pondokin aja gitu, Pak. Bahaya. Kenapa lagi ke daerah padat kayak Talang ini ya, Pak ya? Subhanallah, sampai ke Teluk Kangkung, itu zona-zona hitam narkoba. Alangkah baiknya anak masukin pondok aja lah biar selamat anak-anak kita itu. Ini mengkhawatirkan sekali. Kalau dulu kita ngomong narkoba nunjuknya jauh kan? Sekarang kalau ngomong narkoba mengintai di lingkungan kita masing-masing. Malahan anak kelas 5 SD loh, Pak. SD sudah make. Ada ibu-ibu bawa anaknya ke saya minta diruqyah. Ngapa, Bu? Anaknya kena apa? Kesambet genderuwo, Ustaz. Lo kok sampean tahu, kata saya? Ini anak saya, Ustaz, sebenarnya sudah sering diruqyah, tapi nggak mempan. Berapa kali ruqyahnya? 10 kiai, 15 ustaz yang ngeruqyah. Nggak mempan. Kaget saya. Ini jangan-jangan jinnya jin modern ini, pikir saya. Jin modern itu hebat-hebat, Pak. Dibacakan Al-Fatihah nggak mempan. Dibacakan ayatul kursi, jinnya malah hafal. Dibacakan Yasin, jinnya malah nantang. Apa kata jinnya? Gua nggak takut sama ustaz. Gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Makanya bapak-bapak yang jadi tukang jahit, pertahankan kerjaan tukang jahitnya. Karena jin zaman sekarang nggak takut sama ustaz, takutnya sama tukang jahit. Takut dipermak soalnya. Allahu Akbar. Begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD nih, Pak. Ya pantesan gak mempan. Anaknya ongo-ongo. Kerajaannya meracau. Kata saya, nggak ada jinnya. Loh, anak saya kena apa, Ustaz? Ya percuma di ruqyah, kata saya, memang nggak ada jinnya. Lo kena apa? Bawa rumah sakit jiwa. Nanti ketahuan di sono. Bawa rumah sakit jiwa sama psikiater, SPKJ, disaran ke saraf dulu. Begitu saraf, Pak, diagnosa dokter apa? Hancur sarafnya. Apa sebab? Kebanyakan ngelem aibon. Nah kayak gini nggak bisa ditolong lagi. Udah rusak, error ini, ngeheng. Apa kata bapaknya? Dok, berapa duit saya bayar? Asal anak saya normal lagi. Dokternya marah. Makanya, Pak, kata dokter, jangan dunia saja yang dikejar. Urusin anak. Kalau sudah kayak gini nggak bisa lagi. Saraf yang sudah putus bukan kayak kabel listrik bisa disambung lagi, nggak bisa. Terus gimana, Pak? Ya gini aja selamanya, ongo-ongo. Beler ngences. Dikit-dikit ngamuk, banting barang. Nah, agar nggak ngamuk, kata dokter, kita kasih suntik penenang sebulan sekali. Paling banter itu, Pak. Hidup segan, mati tak mau. Mau dimatiin diracun, nggak enak, ngebunuh kan. Tapi dibiarkan ngerusak nih orang. Nah, ini yang bahaya. Nah, biar nggak ngamuk dikasih rokok. Rokoknya apa? 2 bungkus sehari. Ngerepotin itu. Penenang soalnya. Makanya rokok itu sebetulnya efektif, bagus. Makanya rokok itu nggak haram, Pak. Kata orang kan haram. Kata kita mah makruh maksimal mah. Kata tetangga saya malah sunnah, susah nahan. Iya loh, Pak. Rokok itu bagus. Karena gini, mengapa orang Jepang banyak bunuh diri? Orang Korea banyak bunuh diri. Orang Amerika banyak bunuh diri. Rata-rata yang bunuh diri nggak ngerokok.
Ketawa, cocok banget tuh, cocok banget. Allahu Akbar. Nah, mengapa orang Indonesia ini jarang yang bunuh diri? Karena orang Indonesia stres, istrinya ngambek, utang banyak, cicilan jatuh tempo, stres. Pergi ke Gardu, ngudut. Hilang stresnya, pulang ke rumah fresh lagi, lupakan sementara hutang-hutangmu itu. Karena ngapa ngudut? Ada pelariannya. Makanya pintar ulama-ulama kita tuh nggak mengharamkan rokok. Sekarang orang teriak-teriak rokok haram, Pak. Tapi yang dijual, mohon maaf, minuman-minuman energi. Saya nggak mau nyebut merek lah, masuk YouTube ini soalnya nanti ya. Saya nggak mau kena sanksi soalnya. Minuman energi itu satu saset saja bapak-bapak minum. Sehari satu saset. Nggak lama pankreasnya rusak. Kena liver lah, kena diabetes lah, ginjalnya rusak. Itu kalau minum-minum energi, hati-hati. Buat para banser, saya perlu ingatkan, ngudut boleh, silakan. Bahkan ngudut itu kadang-kadang wajib. Buat siapa? Yang kegemukan. Tuh ada banser yang gemukannya ya. Karena kalau kebanyakan lemak itu nggak enak, Pak. Cepat matinya nantinya. Ada orang berhenti ngurut, gemuk, kempot, apa namanya, mekar semua, Pak. Lehernya aja nggak kelihatan lagi. Apa kata dokter? Bapak wajib ngerokok lagi. Buat menguruskan badan soalnya. Jadi jangan sampai kita masuk ke berlebihan sedemikian rupa. Jadi silakan, tidak jadi masalah. Itu untuk menghilangkan stres. Ya kan Ustadz, kalau stres membaca Quran zikir, ya nggak semua orang tuh santri loh, Pak. Ada yang malah nggak ngaji kan? Yang udah tadi solusinya. Tapi ada tulisan di bungkus rokok. Rokok dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, dan lain sebagainya. Benar itu, Pak. Rokok dapat. Tapi kalau rokoknya beli, mah enggak. Makanya jangan kebiasaan minta, Pak. Itu mah rokok dapat. Rokok beli, mah enggak. Ini wah wayah tahlilan ngarep. Ada rokok enggak ya? Makanya yang suka kena serangan jantung itu yang rokoknya enggak pernah beli. Beli modal dikit. Allahu Akbar. Jadi balik lagi saya ingin ingatkan, anak-anak pakai narkoba bahaya sekali. Makanya kita didik anak-anak kita menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Insya Allah. 1, 2 sekarang. Pendidikan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murus sabiya bis salati idza balagha sab'a sinin." Perintahkan anak-anak untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun sudah diajari sholat anak kita. Makanya saya setuju dengan budaya orang Sunda, Pak. Orang Sunda, orang Jaseng, itu kalau mengkhitan anak kan paling telat 5 tahun. Kalau orang Jawa, orang Lampung, orang Sumatera, Pak, 11 tahun baru disunat. Udah hampir tumbuh, Pak. Baru mau disunat. Nunggu kapan hajatan, Masya Allah. Telat itu mah ketuaan. Lo ngapa saya ngomong begitu? Ya saya yang begitu soalnya. Oh, saya itu umur 11 tahun disunat, Pak. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Semua orang nonton, semua apa jadinya itu. Kan bagusnya anak itu disunat. 1 tahun disunat boleh. 2 tahun disunat. 5 tahun lah paling telat anak kita disunat. Agar bisa diajari sholat dianya. Biar lebih sempurna, lebih bersih. Perintahkan anak-anak untuk sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin, dan apabila anak kita sudah berumur 10 tahun enggak sholat, fadribuhu ilaiha gabba, gara-gara dia meninggalkan sholat. Dalam hukum Islam, anak enggak berangkat sekolah dijitak, enggak ada hadisnya. Anak mandi hujan disepak, enggak ada ayatnya. Anak nggak ngejain PR matematika dijewer, nggak ada fatwanya. Tapi kalau anak nggak sholat, umur 10 tahun ke atas, gembok pantatnya. Ingat ilmu ini, Pak. Dalam ilmu psikologi itu nggak boleh ngebuk muka. Bahkan Nabi mengatakan haram menampar wajah. Karena anak kalau ditampar wajah, risikonya cuma 2. 1, stres, depresi, gila. 2, jadi preman dia. Karena anak belajar dari cara mengajarnya, dari orang tua mengajarnya. Kalau bapak-bapak pengen betul anaknya jadi jagoan, jadi preman, tempeleng aja tiap hari, Pak. Iya, gampar tempeleng, yakin sama saya. Gedenya jadi preman atau stres sekalian. Kan jadi urusan. Jangan sekali-kali menampar wajah, jangan menempelin kepala.
marah kayak manapun jangan ngejitak, jangan ngejewer kuping, tinggalkanlah pendidikan ngejewer itu. Ini buat guru juga semua pokoknya. Jangan nyubit perut, jangan. Buat ibu-ibu, yang paling bagus gebuklah pantatnya. Makanya pantat dibikin tebel. Biar dipukul del mendal dia. Enggak kerasa tulangnya. Ya, sahabat betis masih boleh. Pokoknya pinggang ke bawah. Jangan sampai menampar wajah karena haram hukumnya. Tapi ingat, ngegebuk anak itu kan terakhir, Pak. Mentoknya kan? Di mentoknya. Pendidikan nomor 1 itu bukan ngegebuknya. Pendidikan nomor 1 itu adalah keteladanan, contoh. Nyuruh anak sholat itu nggak mesti mendelik, nggak mesti bawa sabetan, nggak mesti. Contohkan anak untuk sholat. Ini gayanya galak amat nyuruh anak sholat, bapaknya nggak sholat. Nggak bisa itu, Pak. Mafil aba, fil abna. Apa yang ada pada bapaknya, ada pada anaknya. Itu pepatah orang Arab. Yang ada pada bapak, ada pada anaknya. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usolli fardhus subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan, Pak, jam 8. Tapi masih bener itu, Pak. Karena dia nyantri tahu niatnya. Tapi ada lagi yang ngakalin anak IAIN, Pak, anak UIN. Usolli sunnatad duha ma'al kunuti lillahi ta'ala. Lo kok duha ma'al kunuti? Iya, tadi nggak sholat subuh, Ustaz. Sekarang duha aja dikasih kunut biar Tuhan kita maklum, kata dia. Allahu Akbar, Tuhan dimaklum-maklumin. Makanya ada cerita anak UIN, Pak, KKN di kampung sholat jenazah pakai ruku sama sujud dianya. Karena nggak belajar, nggak nyantri, jadi nebak-nebak sholatnya. Suruh ngimam sholat jenazah, ruku sujud. Tapi pintar juga ngelesnya. Mas, setahu saya kata warga di kampung nggak ada ruku sama sujud sholat jenazah ini. Apa kata si anak UIN? Iya, Pak, emang nggak ada ruku dan sujud. Tapi kebetulan yang mati banyak dosanya, Pak. Makanya kita kasih ruku sama sujud, kata dia. Allahu Akbar, ada aja akalnya. Jadi balik lagi orang tua nyontohin. Bapaknya kodoan, lain lagi emaknya. Usolli fardhus subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan, Bu? Jam 9 sholat subuh. Anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhus subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholat, Pak, kalau dia oplos. Ajarkan kepada anak-anak kita sholat. Orang tua yang memberikan contoh dan keteladanannya. Udah mau jam 10 aja ya. Oke, satu lagi nih, yang ketiga. Pendidikan moralitas, akhlak. Biasakan anak-anak kita untuk berakhlak. Karena akhlak itu kebiasaan. Fa inna khaira adah. Karena kebaikan akhlak itu hanya karena kebiasaan. Maka anak-anak kita makan tangan kanan itu kebiasaan loh, Pak. Karena akhlak itu sesuatu yang kita biasakan. Makan tangan kanan, salim sama orang tua. Makanya hati-hati, Pak, masukin anak ngaji juga. Ada aliran Wahaboy itu, cium tangan orang tua haram, bid'ah. Jadi anak-anak nggak ada. Jadi pulang dari mondok, ada teman saya anaknya pulang dari mondok, Pak, salamannya begini sama bapaknya. Apa kabar, Pak? Kata dia. Masya Allah. Itu mondok tuh, hafal Quran katanya. Apa ini namanya, Pak? Hati-hati. Ingat, saya perlu ingatkan begini. Saya kemarin ketemu mantan teroris. Yang kasus PAI, perampokan bank di Pringsewu, Pak. Saya tanya, Pak, kata saya, gimana Bapak awalnya jadi teroris? Mulanya saya belajar Islam tuh begitu, Ustaz. Bid'ah semua. Azan Jumat 2 kali bid'ah, tahlilan bid'ah, yasin bid'ah, kunut bid'ah. Ternyata, Pak, pintu masuk radikalisme adalah ajaran Wahabi. Itu pintu masuknya. Makanya hati-hati anak-anak kita ngajinya. Enak kalau saya nyeramahin bapak-bapak, enak. Karena belum terpapar. Tapi kalau saya menceramahi orang yang sudah terpapar, nggak bisa. Ada kejadian, Pak, bulan Oktober kemarin saya ceramah. Itu saya dikejar
dikejar Pak, lagi ceramah itu, dikejar. 10 langkah lagi sampai ke saya, disamber sama yang lain. Langsung dicekek lehernya. Itu ada videonya itu. Cuman saya tidak diizinkan untuk diupload Pak. Atas beberapa pertimbangan itu. Makanya tugas Banser nih, menjaga para kiai, menjaga para ulama. Karena begini, orang kalau sudah terpapar radikalisme Pak, luar biasa susahnya. Mereka tidak bisa diobati lagi oleh kita. Makanya hati-hati anak masuk pondok. Begitu masuk pondok, hormat bendera haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. NKRI, tauhid. Nah, hati-hati itu. Dan kadang-kadang kita tertipu karena Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Tuh Pak, hebat nipu kita dia. Laisa qira'atukum ila qira'atihim. Di mana bacaan Quran kalian tidak apa-apanya dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Di mana kalian akan minder kalau membandingkan amal kalian dengan amal mereka. Tapi mereka suka mengkafir-kafirkan. Mereka sudah suka membid'ah-bid'ahkan. Kilabunar. Mereka itu anjing-anjing neraka, kata Nabi. Kasar amat hadis ini ya Pak. Tapi sabda Nabi ini. Coba dihalusin dikit, kiri-kiri neraka gitu. Kalau orang Jawa itu apa? Segawan neraka katanya. Itu benar dari Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, kata Nabi, perangi mereka. Tuh perintah Nabi. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Jadi bukan kewajiban Densus 88 saja yang memerangi terorisme itu. Kewajiban kita semua umat Islam. Karena orang berbuat kriminal atas nama agama Islam. Ini hati-hati. Jadi benar kalau kata Buya Profesor Dr. Kiai Said Akil Sirat, pintu masuk radikalisme terorisme adalah ajaran Wahabi, Salafi, Takfiri yang mudah mengkafirkan orang, mudah membid'ah-bid'ahkan. Balik lagi. Pendidikan moralitas, terutama moral yang penting buat anak-anak kita itu Bapak Ibu, berbakti kepada kedua orang tua. Buat anak-anak yang masih punya orang tua saya sampaikan. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja. Maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas. Kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Wa antalidal amata rabbataha. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, banyak budak-budak yang melahirkan tuannya. Apa itu budak yang melahirkan tuan? Ibu kandung. Ibunya yang mengandung. Ibunya yang melahirkan. Ibunya yang menyusui dan membesarkan. Tapi sayang, setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Mah, daripada bayar babysitter, mama aja yang ngasuh anak saya. Jangan-jangan banyak yang tersungging nih. Mamanya jadi babysitter. Coba bapak-bapak jajal tanya ke agen tenaga kerja. Berapa gaji babysitter? Paling murah 2 juta loh Pak. Ini mah boro-boro. Emaknya yang ngasuh, boro-boro ngasih duit. Ketiban si anak ngasih duit, istrinya mendele. Kalau nama emak lo sono, emak lo doang yang dikasih. Enggak ada jasanya, enggak ada terima kasihnya Pak. Ketiban si anak pulang kerja, ngeliat bibir anaknya jontor. Ngapa Mak? Anak saya bibirnya jontor. Tadi lari-lari keinjek kulit pisang, kepleset menjedut dinding. Emak sih enggak dilihat. Sakit Pak. Ingat yang pernah ngebentak orang tua tuh. Sakitnya dibentak anak itu lebih sakit daripada melahirkannya. Betul nggak kira-kira? Kalau si emak bisa nyanyi-nyanyi, dia sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Itulah sakitnya dibentak anak itu. Makanya apa kata orang Pak? 1 induk ayam bisa mengurus 10 anak.
Tapi 10 anak ayam gak ada yang bisa ngurus satu induknya. Coba mohon maaf Pak, Bu. Kalau punya orang tua yang lanjut usia ya, sakit stroke, bengek, bocor ke lab, asam urat, berak kencing di celana, itu ujian Pak. Jangan disia-siakan orang tua. Ini kadang-kadang ngebatin kapan matinya satu ini. Kadang-kadang begitu Pak, hati-hati. Nggak akan pernah ada kita tanpa orang tua, betul nggak kira-kira? Coba emak kita ngurus bayi, ngurus anaknya dulu. Semalam berak terus, apalagi wayahnya mencret Pak. Sekotak, pempes habis aja itu. Mana harganya mahal. Nggak ada orang tua yang ngeluh. Demi anaknya, dia ikhlas. Nyabukin anaknya, nyusui di malam hari, bikin susu, ngurusin anak. Tapi betapa banyak anak yang tak mau ngurusin orang tua. Sampai-sampai ya Pak, dikirim ke panti jompo kemarin yang masuk berita viral kan. Bikin surat pernyataan lagi, kalau emak saya mati silakan kuburkan sendiri. Kami sudah ikhlas, na'udzubillahi min dzalik. Ini kenyataan di negeri kita ini, di Indonesia raya tercinta, banyak anak-anak yang abai pada orang tuanya. Masih mending ya Pak, Indonesia ini masih mending. Coba bapak-bapak pergi ke Taiwan, pergi ke Korea, pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, rata-rata orang tua ditaruh di panti jompo. Anaknya senang liburan dan hiburan. Tidak ada yang ngurus orang tua. Masih enak kita di Indonesia. Anak-anak banyak yang berbakti. Makanya benar kalau kata penceramah Akri Patrio. Tahu Akri Patrio? Penceramah yang punya 2 murid. Murid pertama Parto jadi pelawak. Murid kedua Eko jadi anggota dewan. Si Akri itu tak pikir-pikir masuk akal ceramahnya. Apa kata Akri? Kata Akri, anak jangan dipinterin semua. Karena anak yang pintar nggak ngurus orang tua, sibuk dengan karirnya. Anak itu harus ada yang digoblokin satu aja. Masukin pondok, yang penting pintar ngaji aja pokoknya. Udah pintar ngaji, pintar ngulang kitab kuning, pintar mimpin tahlil yasin, jadi dia itulah yang ngurus orang tua. Tapi pikir-pikir benar juga si Akri ini ya. Ya walaupun tidak semestinya persis begitu, tapi saya pikir begitu Pak. Anak kalau pintar semua jajal, bapak-bapak punya anak dokter 10. 1 di Australia, 1 di Amerika, 1 di Jakarta, 1 di Bandung. Tidak ada yang ngurus orang tua. Apalagi istrinya wanita karir Pak. Kukunya aja panjang-panjang. Kalau kondangan begini bawa tasnya, emasnya 5 jadi penuh semua. Ting 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 ting. Nggak ada yang ngurus orang tua itu. Makanya beruntunglah anak-anak yang goblok itu sebenarnya ya. Karena itulah yang punya kesempatan lebih banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini perlu saya ingatkan. Dan ibu saya berkata, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Inggris. Bisanya bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris Pak. Kata ibu saya, ame anak lemah, umak dik denak minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston, Pak. King itu raja, stone itu batu, batu raja. Nah, saya terjemahkan ya, kan di sini banyaknya jaseng soalnya. Ame anak lemah, umak dina minta. Kalau anak senang, ibu nggak pengen minta. Betul nggak kira-kira? Ya, tapi kalau dikasih ya mau. Tapi anak sekarang ini nggak pinter juga Pak. Merantau jauh sukses. Telepon ke kampung, Mak, masih punya duit? Masih Nak. Cukup nggak? Cukup. Nggak, perlu nggak dikirim lagi? Nggak usah Nak. Lo ngapain nanya? Pokoknya bapak-bapak yang punya rezeki lebih, nggak usah nanya guys sama orang tua, kasih-kasih aja. Setuju nggak kira-kira? Sebaliknya ame anak sare, umak nangis siang malam. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak harap kembali, hanya seorang ibu. Dan tidak akan pernah ada yang bisa menandingi ketulusannya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Nanti anak-anak kalian yang akan membalasnya. Berbakti kepada kalian juga. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silahkan mengundang lagi.
Sanggup Pak, enggak apa-apa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.